Pemirsa, pimpinan dan anggota DPRD Sulut gelar reses 2 masa sidang 3 tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok, meminta perangkat desa tidak membeda-bedakan warna partai. Ia pun menegaskan reses bukan agenda kampanye. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menggelar reses 2 masa persidangan 3 tahun 2023. 28 Agustus 2023 sampai 2 September 2023 di daerah pemilihan masing-masing. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Utara, Dr. Franciscus Silangan melakukan reses di Kelurahan Tata Hadeng, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Sitaro, 29 Agustus 2023. Banyak aspirasi yang datang dari masyarakat setempat pada reses tersebut. Politikus PDI Perjuangan Dr. Franciscus Silangan menyatakan akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang ada. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melki Jakin Pangimanan dari Partai PSI terima aspirasi di 5 kecamatan pada reses 29 sampai 30 Agustus 2023. MJP lakukan strategi unik seperti dengan membagikan kertas yang sudah bertuliskan beberapa kategori aspirasi yang ingin disampaikan oleh warga masyarakat. Hal ini dia lakukan guna memaksimalkan waktu kegiatan agar aspirasi serta masukan-masukan masyarakat akan tercatat dan tidak terlewatkan. Ia mengatakan sesuai pengalaman selama kegiatan reses saat dibuka sesi tanya jawab, pasti yang berani untuk menyuarakan aspirasi hanya sekitar 10 orang dan 20 orang. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara Raski Mokodompit juga sebagai politikus Partai Golkar melaksanakan reses di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang Mongondo. Raski mengatakan kali ini dia berkesempatan menyapa masyarakat yang ada di Desa Kopandakan 2 dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang ada di Kecamatan Lolayan. Pada reses kali ini adanya pemeriksaan dan pengobatan mata oleh tim dokter dari Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara dan juga pembagian kacamata gratis untuk warga. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara Harold Kawoan bertempat melaksanakan reses di Desa Timbukar, Kabupaten Minahasa. Pada reses tersebut selain terdapat beberapa aspirasi dari masyarakat untuk diperjuangkan, dirinya pun membuka pembagian kacamata gratis. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Billy Lombok mengimbau perangkat desa agar dapat menyambut anggota DPRD yang turun lapangan tanpa melihat warna partai. Ia menegaskan reses bukan agenda kampanye, melainkan agenda resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat. Reses, jadi masyarakat secara luas bisa untuk menerima DPRD. Nah, yang terjadi sekarang adalah salah kaprah ketika reses ini turun, seolah-olah tiap fraksi, tiap anggota DPRD ini turun, kemudian dilihat dari sudut pandang warna. Padahal reses itu adalah merupakan bagian agenda resmi, bukan agenda kampanye. Jadi kiranya bisa disambut oleh seluruh perangkat desa di tiap-tiap desa, bukan hanya mewakilkan di sekretaris desa atau kepala lingkungan. Karena kita sangat berharap dokumen resmi dari kepala-kepala desa, dari lurah, kemudian mungkin dari camat, itu bisa masuk di DPRD, bisa menjadi pokir atau pokok-pokok pikiran dari DPRD untuk kita masuk di dalam buku APBD tahun 2024. Nah, ini yang perlu diluruskan karena apalagi ini sudah jelang tahun politik. Jangan disalahartikan ketika ada anggota DPRD turun, kemudian ada agenda-agenda yang tidak resmi lainnya. Padahal itu adalah agenda resmi pemerintah. Ada camat tidak ingin mendekat, ada lurah atau kepala desa tidak ingin mendekat,
Bahkan untuk menandatangani surat tugas saja atau surat perjalanan dinas, kita agak kesulitan untuk menandatangani. Ada khusus-khusus fraksi tertentu ya bisa secara mudah. Nah ini saya kira perlu diluruskan karena 45 anggota DPRD ini memiliki kewajiban yang sama untuk menyerap. Dan itu harus menjadi pokir. Nah kan kehendak masyarakat agar baik pembahasan-pembahasan yang ada di tingkat desa, kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian sampai di kabupaten dan provinsi itu bisa terakomodir. Nah, kalau kita hanya disibukkan dengan urusan administrasi, maka kebutuhan masyarakat itu tidak terlayani.